Shalom, selamat malam. Kita kembali berjumpa pada malam ini dalam doa dan renungan malam Jemaat Gadi. Mari bersama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang terus kami nikmati dalam sepanjang kehidupan kami ini, Tuhan. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu pada malam ini. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, menjiwai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 4 ayat 20. Bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita beristirahat malam pada malam ini. Roma pasal 4 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selain ketakutan dan kekhawatiran, kebimbangan juga itu adalah salah satu hal yang sering diperhadapkan bagi setiap orang percaya. Nah, karena kebimbangan itu adalah sesuatu bagian yang sering diperhadapkan bagi setiap orang percaya, maka kebimbangan itu adalah merupakan sesuatu musuh daripada iman. Mengapa? Karena selama kebimbangan itu menguasai hati, menguasai pikiran daripada seseorang, mustahil ia akan mempercayai suatu janji, apalagi janji Tuhan yang disampaikan, yang dia dengarkan dalam hidupnya. Saat kita bimbang, kadang yang terjadi adalah manusia itu sangat mudah melanggar janji. Tentu dalam kehidupan kita bersama, janji itu dalam kehidupan kita ada begitu banyak janji yang sering kita lakoni. Biasanya ada janji perkawinan, janji persahabatan, janji kontrak kerja, banyak janji yang kita lakoni dalam kehidupan kita. Kadang ketika kita menjalani kehidupan kita yang penuh janji itu, ketika kita diliputi oleh kebimbangan, banyak orang yang melanggar janji. Namun beda dengan Tuhan, beda dengan Allah, bahwa ketika Allah berjanji dalam kehidupan setiap orang, pasti Ia menepati janji itu. Dan kepada orang-orang yang percaya, tentu percaya kepada Tuhan, Allah memberikan janji bukan karena perbuatan mereka atau perbuatan manusia, melainkan karena iman mereka. Karena itu Paulus dalam pembacaan Roma yang kita baca saat ini, ketika kita menelusuri seluruh Roma 4 ayat 1-25, di sini Paulus dalam hal ini mengangkat kisah Abraham. Bagaimana dengan Abraham? Bahwa secara manusiawi Abraham itu punya alasan untuk sebenarnya bisa menjadi bimbang ketika Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan seterusnya. Dan coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, ketika mendengar janji Tuhan tersebut, tahukah saudara, usia Abraham itu tidak muda. Usia Abraham ketika itu sudah sangat tua, dan istrinya Sarah juga sudah dikatakan mati haid atau menopause, yang secara ilmu kedokteran sudah mustahil untuk memiliki keturunan. Nah, ketika terjadi realitas demikian, bagaimana respon Abraham ketika mendengar
hal itu, ketika mendengar janji itu, dikatakan respon Abraham itu adalah percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Penantian yang dijalani Abraham bukanlah penantian yang singkat, namun sebuah penantian yang cukup lama. Dibutuhkan waktu yang begitu lama, dan kita tahu bahwa menanti adalah sesuatu pekerjaan dalam kehidupan kita itu yang sungguh sangat membosankan. Belum lagi kondisi fisik yang dialami Abraham ketika itu sudah menua, dan kalau orang sudah menua, mau tak mau fisiknya sudah mulai melemah. Nah, sesungguhnya ketika kita melihat realitas seperti itu, Abraham punya alasan untuk berhenti berharap. Namun dikisahkan selanjutnya bahwa ia tetap memegang teguh janji Tuhan, dan bahkan ia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada rencananya yang gagal, atau tidak ada rencana Tuhan yang gagal, termasuk dalam memberi keturunan kepada Abraham. Nah, karena itu dalam rencana keselamatan Allah, janjinya yang sangat penting itu, di sini Paulus menekankan, di sini Paulus menegaskan hal itu, bahwa melalui keteladanan Abraham, ketika imannya diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Selain itu juga Allah memberikan janji kepada Abraham sebagai bapa dari segala bangsa. Menariknya saudara-saudara, bahwa di sini Paulus pun menegaskan bagian akhir dari perikop yang ada dalam Roma 4 ayat 1-25 ini, bahwa hal tersebut bukan hanya berlaku bagi Abraham saja, tetapi juga berlaku bagi kita yang percaya kepada Yesus. Di sini Allah membenarkan kita melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Bagian yang terbaik telah Ia kerjakan. Karena itu, mari kita juga melakukan bagian yang dipercayakan kepada Allah kepada kita. Kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya, lalu kita pun melakukan bagian yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tentu ada begitu banyak bagian-bagian yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang memiliki iman dalam Yesus Kristus, marilah dalam kehidupan kita senantiasa berpegang dan percaya pada janji Allah, bahwa janji tentang keselamatan dalam Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetaplah pegang teguh janjimu, pegang teguhlah janji Allah dalam kehidupan apapun persoalan hidup yang kita alami saat ini. Karena itu, yakinlah Tuhan senantiasa setia terhadap janjinya. Tuhan senantiasa juga akan setia menolong dan menyertai setiap orang yang senantiasa berharap kepadanya. Berharaplah pada Tuhan. Amin. Demikian doa, demikian renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Karena itu bersama mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu. Kasih setiamu sungguh senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan yang kami masih alami ini, Tuhan. Terima kasih untuk waktu sesaat Tuhan beri bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Ajar bagi kami Tuhan untuk senantiasa memegang janji Tuhan dalam kehidupan kami, tanpa ragu, tanpa bimbang, tetapi biarlah kami boleh meneladani iman Abraham dalam kehidupan yang dijalaninya, supaya kami pun memiliki iman yang diperhitungkan oleh Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Tuhan senantiasa
kebimbangan, namun menjalani hidupnya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, mendoakan jemaat-Mu yang sakit. Tuhan kiranya terus menopang dan menyertainya supaya mereka tetap kuat. Secara khusus malam ini kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Martin Ranti Tondok di Bantabantaeng yang saat ini dalam kelemahan tubuh atau karena sakit. Kami percaya Tuhan pergumulan orang tua kami, Bapak Martin Ranti Tondok, Tuhan yang maha mengetahui. Karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati malam ini kami berdoa, Tuhan kuatkan orang tua kami ini dalam menjalani masa perawatan, biarlah boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan kembali. Bapa di sorga, kami juga bersyukur hari ini bahwa orang tua kami, Bapak Andala, merasakan pertambahan usia pada hari ini. Berkati Tuhan supaya tetap kuat dan sehat dalam mengangkat pelayanan, dalam melayani di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Dadi. Bapa di sorga, kami mau beristirahat malam ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami, bahkan istirahat kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam penuh keyakinan. Amin. Demikian doa dan renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati.